Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan paper kami yang berada di paper 5. Ya, perkenalkan nama saya Stefanus Januar Latuluma dengan NIM 672022-050. Selanjutnya saya Carolus Baromis Rizky dengan NIM 67 2022 068. Selanjutnya saya Regina Natalia dengan NIM 67 2022 168. Saya Gwen Teresia. Saya Gwen Teresia dengan NIM 67 2022 250. Nah, yaitu yang pertama ada pokok pembahasan. Yang pertama ada judul paper, yaitu judulnya Journal of Imaging. Kemudian untuk nama penulisnya, yaitu ada Adel S, kemudian Adel S. Asiri, kemudian ada Saiman Nazir, dan Sergio Velastin. Kemudian volume, number, tanggal, dan tahun terbit itu ada pada 29 Mei 2020. Kemudian untuk affiliation-nya ya teman-teman bisa lihat. Oke, nextnya untuk nama jurnalnya itu Bridge Tumor Classification using an Ensemble Machine Learning Method. Ya, ini alamat akses papernya. Oke. Untuk kelebihan dan kelemahan paper ini, yang pertama penggunaan dataset standar menggunakan dataset WBCD yang umum digunakan memastikan validitas hasil. Yang kedua, pendekatan multi algoritma, analisis yang komprehensif dengan menggunakan berbagai algoritma pembelajaran mesin. Yang ketiga, metode ensemble, yang dimana meningkatkan keandalan model dengan menggabungkan prediksi dari beberapa algoritma. Yang keempat, fokus pada metrik medis, yaitu menekankan pada recall untuk mengurangi hasil negatif palsu dalam diagnosis kanker. Kemudian yang terakhir, evaluasi yang ketat, yaitu menggunakan metode cross-validation untuk evaluasi yang ketat. Kemudian untuk kekurangan yang pertama, yaitu kurangnya detail pra-pemrosesan, yaitu tidak memberikan penjelasan rinci tentang pra-pemrosesan data. Kemudian yang kedua, keterbatasan dalam hyperparameter tuning, yang dimana tidak mendiskusikan tuning hyperparameter secara mendalam. Kemudian yang ketiga, keterbatasan dalam generalisasi, yang dimana keterbatasan dalam menggeneralisasi hasil ke dataset lain. Yang keempat, kurangnya analisis kinerja waktu, yang dimana tidak memberikan informasi tentang kinerja waktu algoritma. Dan yang terakhir, keterbatasan penjelasan visualisasi, yang dimana kurangnya visualisasi data untuk memahami karakteristik dengan lebih baik. Lalu kita masuk ke introduction. Yang pertama, kanker payudara itu adalah salah satu penyebab kematian untuk wanita. Lalu kanker payudara dapat disembuhkan dan dicegah pada stadium awal. Kanker payudara terjadi pada sel-sel payudara atau jaringan lemak yang ada di dalam payudara. Tumor kanker payudara cenderung memburuk secara bertahap dan tumbuh lebih cepat sehingga menyebabkan kematian. Makalah ini mengusulkan metode klasifikasi ensemble baru untuk klasifikasi tumor payudara menggunakan metode klasifikasi pembelajaran machine learning. Pembelajaran mesin. Lalu ada related work. Banyak peneliti telah menekankan pentingnya AI dan machine learning dalam layanan kesehatan untuk memberikan peningkatan kualitas dan keamanan layanan. Itu bisa dilihat di sini ada beberapa nama. Yang pertama, beberapa orang menggunakan deep learning algoritma untuk mendiagnosis tumor kanker payudara dan membandingkan performa dengan diagnosis dari patologi. Lalu yang kedua, ada beberapa orang juga menggunakan supervised dan unsupervised classification untuk mendeteksi tumor kanker payudara ini.
Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke metodologi. Yang pertama kita menggunakan dataset yang bersumber dari Wisconsin Breast Cancer Diagnostic atau disingkat WBCD. Di sini kita mengambil dataset itu dari UIC repository. Terus yang di sini dalam data tersebut instansinya itu berjumlah 569. Terus untuk fiturnya itu terdapat 32 atribut yang dimana itu termasuk tekstur, radius, dan perimeter nukleus yang dihasilkan dari aspirasi jarum halus pada masa payudara. Selanjutnya itu ada data splitting. Nah, dalam data splitting ini kita menggunakan rasio 70% sama 30%, yang dimana 70% itu training dan 30% itu testing. Kemudian evaluation matrixnya itu untuk matrix sendiri kita menggunakan akurasi, terus ada presisi, kemudian ada recall, terus F measures. Kemudian kita masuk ke bagian algoritmanya. Di sini di classification algoritma yang pertama itu ada simple logistic regression atau SLR, terus ada support vector machine atau SVM dengan stochastic gradient descent atau SGD. Kemudian ada multi-layer percepatan atau MLP. Kemudian ada random decision tree. Kemudian ada random decision forest. Kemudian SVM dengan sequential minimal optimization atau SMO. Terus ada key nearest node atau KNN. Kemudian ada naive bias. Selanjutnya untuk algoritma parameternya sendiri itu ada SLR, terus ada SVM, terus MLP dan KNN, yang dimana di situ berjumlah sesuai yang ada di PPT. Kemudian ada assemble methods. Assemble method sendiri itu tujuannya tuh untuk meningkatkan kinerja klasifikasi penelitian, yang dimana itu menggunakan metode assemble dengan menggabungkan algoritma yang bekerja dengan baik dengan mekanisme yang dieksplorasi meliputi ada majority voting, kemudian ada kinerja majority voting, yang dimana di sini votingnya sendiri itu berjumlah paling tinggi adalah sebesar 99,42%. Terus ada cross validation. Di cross validation juga kita menggunakan beberapa teknik untuk memastikan evaluasi model dengan jumlah seperti yang ada di PPT. Lalu selanjutnya ada experiment and result. Ini pada the performance of 8 different classification algorithm are evaluated on the WBCD testing dataset. This table show the computational time for this classification algorithm. Lalu untuk selanjutnya tabel yang kedua itu menunjukkan hasil testing data pada WBCD, yang dimana ada 8 algoritma klasifikasi. Lalu selanjutnya ada tabel yang menunjukkan perbandingan antara the proposed majority based voting mechanism with existing work on breast cancer prediction using the WBCD. Ya, kemudian yang terakhir kesimpulan, di mana temuan ini memberikan landasan yang kuat untuk pekerjaan masa depan dalam klasifikasi tumor payudara menggunakan kumpulan data gambar. Penelitian ini mengusulkan metode klasifikasi ensemble dengan mengevaluasi kinerja 8 algoritma pembelajaran mesin, yang dimana ada regresi logistik sederhana
kemudian SVM with stochastic gradient descent, kemudian ada multilayer perceptron, kemudian random decision tree, kemudian ada random decision forest, kemudian ada SVM with sequential minimal optimization, kemudian ada key nearest neighbor and naive Bayes. Kinerja diukur menggunakan skor akurasi, presisi, recall, F1, F2, dan F3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.